Halo guys, kembali lagi bersama Desi Amelia. Nah, bagi teman-teman yang sudah ngikutin video aku, udah pasti tahu ya kalau aku masaknya masakan vegetarian. Tapi bagi teman-teman yang tidak vegetarian, tetap bisa ngikutin resep-resep aku. Karena pada dasarnya masakan vegetarian itu sama aja dengan masakan pada umumnya, karena menggunakan bumbu yang sama. Cuman bedanya itu hanya tidak menggunakan bawang-bawangan dan bahan-bahannya itu tidak mengandung unsur hewani. Selebihnya sama aja, jadi teman-teman tetap bisa ikutin. Ini bumbu-bumbunya udah aku siapin dan ada cabai besar yang sudah aku haluskan dan aku pakainya 250 gram. Bisa juga pakai cabai keriting, tapi karena cabai keriting terlalu pedas jadi aku pakainya cabai besar aja. Bumbu berikutnya ini lengkuas yang sudah aku haluskan juga sebanyak kira-kira seukuran jempol, dan ini jahe juga kira-kira seukuran jempol juga. Terus lanjut ini adalah asam kandis, ini bumbu khas Padang ya. Tapi kalau tidak punya asam kandis bisa diganti dengan belimbing wuluh. Lanjut ini ikannya, ikan vegetarian ya, bukan ikan asli. Dan bagi teman-teman yang belum tahu cara buat ikannya, bisa tonton di video aku cara membuat gulai ikan kuning. Dan ini ada 3 potong tahu sebagai tambahan. Terus ini daun kunyit 1 lembar aja, 2 batang serai dan kemangi. Dan juga ada tempe sebagai pelengkapnya. Sekarang aku potong-potong dulu tempe dan tahunya. Tempenya aku mau potong kotak-kotak, boleh juga potong segitiga, terserah lah ya, boleh sesuai selera masing-masing. Gulai ikan asam pedas ini kalau di Sumatera Barat sendiri, terutama di daerah aku di Pariaman, lebih populer dengan sebutan gulai pange. Dan untuk bahan pelengkapnya tidak hanya bisa menggunakan tahu tempe, bisa juga menggunakan pepaya muda, kacang panjang, atau bisa juga pakai batang keladi. Tapi di sana biasanya ada batang keladi khusus yang hanya dipakai untuk asam pedas ini. Tapi di rumah makan sendiri biasanya tidak ada bahan tambahannya, hanya ikannya saja. Dan juga kalau seandainya ada pesta-pesta tertentu itu tidak menggunakan bahan tambahan seperti tahu tempe ini, tapi hanya ada ikannya saja. Jadi masakan pange ini dikasih bahan tambahan lainnya itu hanya untuk masakan rumahan. Gulai pange ini merupakan salah satu masakan Padang yang cukup simpel cara membuatnya karena jenis bumbu yang digunakan tidak terlalu banyak dan juga tidak menggunakan santan sama sekali ataupun minyak, karena pada umumnya masakan Padang itu bersantan dan sangat-sangat berminyak. Ini tahu tempenya udah selesai dipotong dan sekarang kita akan tata semua bahan ini ke dalam panci ataupun wajan. Di Padang sendiri, terutama di daerah aku, masih melestarikan tradisi membuat gulai pange ini menggunakan panci tanah liat, karena bisa menghasilkan cita rasa yang khas dibandingkan kalau seandainya menggunakan wajan atau panci dari stainless atau dari bahan lainnya. Pertama kita tata daun kunyitnya di bagian paling bawah dan disusul dengan serai, tapi ini serainya kepanjangan jadi aku potong lagi. Nih, tambahkan serai. Lalu tambahkan asam kandisnya 2 biji di bagian bawah dan sisanya nanti kita akan taruh di atas, paling atas. Lalu tata tahu dan tempenya.
Setelah tahu tempenya masuk semua, sekarang kita tumpuk dengan ikannya. Terakhir di bagian paling atas kita taburkan daun kemangi. Dan juga tambahkan sisa asam kandisnya tadi. Sudah tertata semua, sekarang kita lanjutkan untuk mengaduk semua bumbu-bumbu halus ini. Kita gabungkan dan kita tambahkan dengan air. Baru kita nanti siramkan ke bagian atas bahan-bahan yang sudah kita tata tadi. Untuk takaran airnya terserah mau berapa aja, karena fungsi airnya ini hanya untuk melarutkan semua bumbunya ini agar tercampur rata. Aduk-aduk sampai bumbunya rata, dan ini aku tambahin air lagi karena terlalu kental. Bumbunya sudah tercampur rata dan sekarang kita akan siramkan ke bagian atas bahan-bahan yang sudah kita tata tadi. Tinggal disiram-siram aja ke bagian atas ini ya. Setelah ini kita akan tambahkan air. Untuk takaran airnya dikira-kira aja ya, tidak usah sampai menenggelamkan semua bahan-bahannya. Sudah beres dan sekarang kita tinggal masak gulai pangeknya, dan ini aku tutup pancinya biar lebih cepat mendidih. Gulai pangeknya sudah mendidih, aku buka tutupnya. Wow, aromanya itu seger banget karena ada asam kandisnya dan juga aroma kemangi plus aroma ikannya. Dan aku tambahkan kaldu jamur secukupnya karena tadi aku sudah kasih garam saat menghaluskan cabai, jadi aku tidak tambahkan garam lagi. Aku koreksi rasa dulu, kalau seandainya kurang garam baru ditambahkan. Cara mengaduknya cukup disiram-siram seperti ini aja agar tahu tempe ataupun ikannya tidak hancur. Dan ini aku mau koreksi rasanya dulu. Dan garamnya sudah pas, sekarang tinggal kita angkat. Ini dia gulai pange atau ikan asam pedasnya sudah jadi. Bukan hanya tampilannya aja yang menarik, tapi rasanya sangat enak. Perpaduan rasa asam, sedikit pedas, pokoknya sangat-sangat seger rasanya. Selamat mencoba.